Sobat Surveyor, sekarang dari kita komunitas WGS 84 akan memberikan tutorial tentang GNSS. Jadi di sini ada GNSS, kita menggunakan GNSS ya, kalau disebut juga Global Navigation Satellite System. Dan salah satu perangkat di GNSS ini ada GPS geodetik seperti yang saya pegang sekarang. Nah, untuk GPS geodetik yang akan kita lakukan pengukuran hari ini adalah menggunakan Sokia GRX3 ya. Oke, jadi GRX3. Di sini kita membawa beberapa alat gitu ya. Sepaket Sokia ya, Sokia GPS geodetik ya. Ini ada sebagai rover dan itu sebagai base, ada di sebelah sana. Lalu kita membawa Yalon, ini namanya Yalon ya. Ini berfungsi untuk membawa GPS rover untuk pada saat kita akuisisi data. Dan ini ada box seperangkatnya. Oke, untuk di base sekarang kita bawa juga ada 3 alat berarti ya. Ada GPS geodetik sebagai base, terus ada tribah, ini namanya tribah sebagai penghubungnya lah ya. Nah, ini adalah kaki 3 atau disebut juga statif ataupun bisa disebut juga tripod. Nah, untuk pemasangan base sendiri dilakukan di titik referensi atau disebut juga bisa sebagai benchmark. Nah, ini merupakan contoh benchmark ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya di jalan melihat di pinggir jalan biasanya ada yang seperti ini. Ini tuh sebuah titik referensi gitu ya untuk pengukuran. Gitu. Jadi kita akan melakukan instalasi dengan menggunakan metode RTK radio. Let's go. Pertama-tama di sini. Oke, jadi di sini setelah kita selesai membuat job dan juga konfigurasi untuk RTK radio, kita akan menyambungkan antara remote Sokia ini ke base-nya. Nah, di situ kita akan klik bagian connect di sini. Nah, lalu di sini kita pilih base. Karena kita akan melakukan koneksi ke base terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik connect yang ada di bawah sini. Nah, jadi di sini untuk koneksi antara remote ini terhadap base itu menggunakan Bluetooth. Nah, di sini remote sudah misalnya mencari di mana keberadaan dari si GNSS receiver base-nya. Di sini ada banyak device yang muncul di sekitaran dari remote-nya. Nah, pertama kita pilih aja di sini. Nah, 10228 ini adalah kode untuk receiver base-nya. Kalau sudah kita pilih, lalu kita klik connect. Nah, kalau sudah seperti ini, antara remote dan juga base sudah terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan start base, yang dimana setelah dari bagian connect kita ke bagian setup, lalu pilih start base. Nah, di base ini kita menggunakan suatu BM yang ada di tempat teman-teman. Nah, contoh di sini saya memiliki BM dengan nama Isola 2. Oke. Nah, setelah itu sini kita input saja koordinatnya dari data yang sudah ada gitu. Ini teman-teman akan mendirikan base itu kan di tepat di BM ya. Dimana sini saya sudah memiliki data koordinat BM-nya. Yang dimana di sini untuk namanya itu adalah Isola 2.
yaitu salah satu BM di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, lalu di sini ada koordinat listingnya yang saya miliki dari sebuah data sebaran BM. Lalu sini bawahnya N itu adalah northingnya. Lalu bagian bawahnya itu adalah ketinggian, yang dimana ketinggian di sini masih dalam bentuk elipsoid. Nah, di bawah ini adalah ketinggian dari BM terhadap antena receiver gitu, dimana tadi sudah saya input si tingginya itu menggunakan tinggi slant height, dimana tinggi slant height itu adalah 1,301 meter. Oke, setelah teman-teman memastikan bahwa di bagian ini sudah benar, maka teman-teman tinggal melakukan start base saja. Dan tapi di sini terdapat salah satu hal yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan konfigurasi di bagian sini. Nah, teman-teman akan melakukan konfigurasi radionya, dimana di sini teman-teman harus menentukan channel dari radionya, yaitu frekuensinya. Dan sini saya pilih 440 terus sampai dengan 25 kHz. Lalu pada modulation di sini saya pilih GMSK, protokol PDL, dan scrambling dan juga FEC on. Settingan ini adalah settingan yang sama pada saat saya melakukan konfigurasi di awal. Kalau teman-teman pastikan bahwa di bagian ini sudah benar, maka teman-teman tinggal klik start radio. Di sini akan memakan waktu beberapa detik. Setelah teman-teman klik start radio, di sini akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu klik close saja, lalu exit. Nah, setelah semuanya sudah dipastikan benar, teman-teman klik start base. Nah, jadi kalau sudah ada notifikasi seperti ini, maka base dari teman-teman sudah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan melakukan koneksi dari remote ini terhadap rovernya. Nah, setelah muncul notifikasi seperti ini, teman-teman tinggal klik yes saja. Nah, ini teman-teman akan melakukan koneksi dari remote ini terhadap rovernya. Lalu teman-teman klik connect aja di bagian bawah ini. Ini kita akan memilih receiver dari rovernya. Sebelumnya tadi saya sudah melakukan koneksi terhadap base-nya, yang dimana untuk base-nya itu memiliki kode 10228. Nah, untuk rover ini memiliki kode 10226. Nah, karena itu kita pilih yang memiliki kode 10226 untuk melakukan koneksi dari remote ini terhadap rovernya. Lalu kita klik OK saja, connect. Nah, di bagian ini kita samakan settingannya dengan konfigurasi yang ada di base. Pertama-tama di sini ada di bagian channelnya, kita pilih settingan yang sama dengan base-nya, yaitu 440 hingga 25. Lalu modulation itu GMSK. Lalu pada protokol itu PDL. Lalu scrambling dan juga FEC nya itu kita nyalakan saja. Sini kita pilih opsi on. Nah, kalau sudah, kita klik start radio. Di sini setelah dilakukan start radio akan muncul notifikasi seperti ini. Tinggal kita klik close saja, lalu kita exit, kita klik close. Nah, lalu di sini kita ke bagian
survei, lalu pilih topo. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi, lalu koneksi ke base dan juga koneksi ke rover. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, teman-teman bisa melakukan akuisisi data menggunakan rovernya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita melakukan pendidikan terhadap suatu koordinat gitu ya. Ini termasuk ke dalam metode ke dalam sesi akuisisi data gitu ya. Nah, sekarang pertama setelah ada tampilan berikut gitu ya, setelah melalui setting gitu, dapat diperhatikan terdapat beberapa fitur yang terlihat gitu ya pada layar remote control. Yang pertama terdapat di sini ada sinyal gitu ya. Ini sinyal, kekuatan sinyal. Lalu ada status ya, float. Nah, ada di sini tuh ada float di GNSS sama fix dan no sinyal lah. Nah, untuk float sendiri ini berarti banyak noise atau gangguan sinyal yang didapat gitu ya. Karena bila dilihat sekarang si GPS Geodetics ini berada di antara pohon-pohon. Nah, apabila kita tetap memaksakan untuk memasukkan sinyal float, biasanya pada saat pengolahan titik tersebut tidak akan ada di posisinya gitu, tapi akan terpental. Nah, apabila float seperti ini, nanti kita harus langsung berpindah ke area yang lebih terbuka gitu, tidak ada noise dan tidak ada gangguan gitu, agar sinyal yang didapat bisa langsung ke GPS Geodetics. Lalu di sini terdapat beberapa fitur juga gitu ya. Ini status, ini nama poin ya, ini nama poin. Terus ini ada titik koordinatnya. Mana nih? Nah, ini UTM ya. Lalu ini ketinggian. Lalu ini distance jarak dari base gitu ya. Nah, lalu untuk cara misal kita sudah berada di posisi yang ingin kita titik gitu ya. Kita tinggal memencet ini logo orang yang sedang memegang GPS. Kita centang. Kalau misalnya udah bunyi, poinnya kan tadi TP4, sekarang udah TP5 gitu ya. Itu tandanya berarti titik yang kita ambil sudah terekam gitu ya, sudah tersimpan. Nah, lalu bagaimana cara kita ingin mengganti nama misalnya poin ini gitu. Caranya kita pencet ini. Nah, ini di sini teman-teman bisa mengganti nama titik sesuai yang dibutuhkan gitu. Misal kita BG gitu ya, bangunan 1. Nih, ini ya guys. Centang BG1, lalu kita misal lakukan penitikan BG2, berarti sudah masuk. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan ekspor data dari hasil pengukuran. Nah, di menu ini kita akan memilih Exchange. Lalu kita pilih bagian To File. Dan sini bagian data ini kita pilih Points. Lalu untuk formatnya kita pilih yaitu NEZ, atau bisa di scroll ke paling bawah. Nah, ini NEZ dengan format file yaitu CSV. Kalau sudah seperti ini kita klik next. Dan sini kita contoh bisa memberi nama gitu. Contoh adalah hasil.
kita klik centang hijau. Sip, kita close. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke bagian menu dari remote ini. Kita klik bagian home ini. Nah, klik tombol bawah ini, tombol Windows, scroll ke bawah, cari yang namanya File Explorer. Nah, di sini kita cari di mana kita menyimpan file sebelumnya. Kita akan mencari folder terlebih dahulu. Dimana kalau di sini itu ada di bagian program files. Teman-teman kan dari sini dulu. Nah, kita pilih program files, doc.file, lalu jobs. Selanjutnya kita scroll untuk mencari folder dari job kita. Dimana kita menyimpannya dengan nama simulasi. Nah, ini yang tadi ada nama filenya yaitu hasil. Tinggal kita klik dan kita tahan aja. Nah, lalu ada pilihan bin file. Di sini kita akan mencari device untuk kita sambungkan dengan remote controllernya dengan Bluetooth. Dan di sini ada device yang akan kita kirim data hasil akuisisi kita. Kita tap aja sekali. Di sini akan pending terlebih dahulu. Lihat dulu, saya lihatin. Kalau sudah seperti ini berarti sudah terkirim. Lalu di sini pada device yang kita kirim, kita klik accept aja. Nah, maka kalau sudah seperti ini hasil ada dan berarti file sudah berhasil terkirim. Halo sahabat surveyor, karena kita udah selesai untuk melakukan akuisisi data di pengukuran kali ini. Sekarang kita udah mematikan controller dan sudah membereskan kembali gitu ya alat-alat. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.